Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imro'atus Solikah dari SMP Negeri 2 Bogorjo, mahasiswi PPG dalam jabatan gelombang 3 Universitas Negeri Semarang, akan melaksanakan PPL siklus 2 dengan materi kegiatan ekonomi menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Yang depan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 7B? Alhamdulillah, tetap semangat luar biasa. Alhamdulillah, untuk kelas 7B ini pada pembelajaran pagi hari ini selalu semangat. Bagaimana untuk kelas 7B pada pagi hari ini? Masuk semua? Masuk semua, Bu. Alhamdulillah, kalau begitu sehat semua. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, silahkan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Baik Bu, sebelum kita memulai kegiatan, marilah berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu mau melihat kesiapan kalian pada pagi hari ini. Coba lihat di sekitarmu, di bawah, di samping, di dalam laci, mungkin ada sampah. Silahkan kamu buang dulu di tempat sampah. Ya, Bu. Izin buang sampah, Bu. Ya. Bu, izin buang sampah. Bu, izin Bu buang sampah. Ya. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, coba semangat pagi. Pagi luar biasa. Oke, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Kalian pernah nggak melakukan kegiatan konsumsi? Pernah, Bu. Apa kira-kira itu? Beli bakso, Bu. Wah, ya, betul sekali. Beli bakso itu termasuk kegiatan konsumsi. Mungkin ada yang bisa menyebutkan contoh lain. Saya, Bu. Oh iya, yuk. Beli sembako di pasar, Bu. Oh iya, betul sekali. Beli sembako di pasar. Sekarang ada yang pernah melihat untuk kegiatan produksi? Coba berikan contohnya. Saya, Bu. Ya. Contoh kegiatan produksi, contoh petani menanam padi, Bu. Iya, bagus. Memang kalian anak-anak yang hebat. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kegiatan ekonomi. Sebelum pembelajaran kita mulai, coba keluarkan HP-mu. Kita mencoba dulu untuk pretest awal. Coba pada grup silahkan kamu buka. Di situ ada Tesmos.
silahkan kamu buka pada grup kelas. Soal di situ sudah dipersiapkan, ada 10 soal. Silahkan kamu buka. Coba dikerjakan 10 soal. Yuk dibaca, dipahami kira-kira. Ada yang sudah? Berapa? 40? Iya, enggak apa-apa. Terus ada yang sudah lagi ya? 50 Bu. 50 ya. Dah, berarti ada yang 40, ada yang 50, enggak apa-apa. Itu nanti, ini kan sebelum masuk pada materi. Nah, kita lanjutkan kembali. Akan saya bacakan tujuan pembelajaran pada pagi hari ini untuk kegiatan ekonomi. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep kegiatan ekonomi dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menganalisis keterkaitan hubungan kegiatan ekonomi dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tepat. Dan yang ketiga, peserta didik mampu menentukan jenis saluran distribusi dalam memenuhi kebutuhan manusia dengan tepat. Itu untuk tujuannya. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya. Tadi apa judulnya? Kegiatan ekonomi. Iya. Jadi kegiatan ekonomi di sini kegiatan manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Jadi kegiatan ekonomi sendiri itu dibagi menjadi 3. Yang pertama produksi, yang kedua yang ketiga konsumsi. Ya, itu untuk kegiatan ekonomi. Sekarang untuk kegiatan produksi, coba dibaca Mas Alif. Kegiatan produksi. Produksi merupakan kegiatan untuk menghasilkan suatu barang atau jasa. Dari kegiatan produksi dapat juga menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Nilai guna merupakan nilai dari manfaat yang kita peroleh karena menggunakan barang atau jasa. Berdasarkan penambahan nilai guna dapat dibagi menjadi nilai guna bentuk from utility, nilai guna tempat place utility, nilai guna waktu time utility, nilai guna kepemilikan ownership utility. Iya, di situ kegiatan produksi itu ada 4. Yang selanjutnya untuk tujuannya. Tujuan dari produksi tentu saja untuk memenuhi kebutuhan para pembeli atau konsumen dan mencari keuntungan dalam menghasilkan barang atau jasa. Nah, di sini dalam melakukan produksi, seseorang produsen baik secara perorangan maupun lembaga harus memahami 3 hal. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi dalam kegiatan produksi harus yang diperhatikan itu ada 3. Yang pertama, what sama dengan apa. Yang kedua adalah how sama dengan bagaimana. Yang ketiga yaitu berarti untuk siapa. Jadi untuk tuh sekarang untuk faktornya. Coba untuk faktor yang pertama yaitu untuk faktor produksi asli. Di situ faktor produksi ada 2, bisa dikatakan produksi asli dan produksi turunan. Perhatikan
Perhatikan, sekarang ini ada tayangan video. Nah, coba simak dan perhatikan. Baik, selamat siang Persi dan saudara dari Taman Patung Kristus Naja di Merauke, Papua Selatan. Kami menyoroti dua informasi. Informasi yang pertama, produktivitas panen petani menurun drastis akibat dampak musim kemarau. Karena negatif yang maksimal menyebabkan penurunan hasil panen padi petani. Untuk mengatasi menurunnya produktivitas hasil panen, petani meminta perbaikan sarana irigasi pertanian. Dari tayangan video yang kalian dengarkan dan kalian amati, coba sekarang sampaikan ungkapan kalian berdasarkan video yang telah kalian amati. Coba, ya Mas Alif silahkan. Video tersebut menayangkan tentang kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen, Bu. Ya, benar. Ada yang lain mungkin? Ya, Mbak Helen. Saya mencoba menambahkan pendapat ya Bu, dengan adanya kemarau panjang yang menyebabkan gagal panen sehingga produktivitas beras menurun, Bu. Iya, betul sekali. Jadi dari tayangan video tadi bisa kamu amati, sudah dituangkan oleh teman-teman kalian. Memang benar sekali, dengan adanya produksi beras yang menurun dikarenakan petani gagal panen, maka itu akan menjadikan produksi beras otomatis berkurang. Jadi dengan adanya produksi beras yang menurun menyebabkan stok beras juga terbatas ya Bu? Iya, sudah jelas sekali, karena hasilnya menurun karena tadi gagal panen karena kemarau panjang, maka juga stok beras juga akan berkurang. Sekarang silahkan berkelompok yang sudah ditentukan. Silahkan untuk masuk ke kelompoknya masing-masing. Sudah sesuai dengan kelompoknya ya? Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan setiap kelompok untuk mengambil LKPD ke depan. Sekarang sebelum kalian mengisi LKPD itu, ini untuk petunjuk pengerjaan LKPD-nya yang perlu kamu perhatikan. Yang pertama, diskusikan bersama teman kelompok tentang kegiatan ekonomi dengan menggunakan alur pemikiran berikut ini. Ya, jadi nanti didiskusikan. Yang kedua, siapkan bahan dan alatnya. Dan bawa tak? Oke. Ballpoint, pensil, penggaris, dan juga buku tulis. Yang ketiga, perhatikan setiap permasalahan yang ada pada artikel, kemudian diskusikan bersama teman satu kelompok. Jika dirasa jawaban sudah lengkap dan sesuai, tuangkan jawaban kalian pada kertas jawaban LKPD. Silakan kelompok 1, ada yang perlu ditanyakan? Mau tanya Bu, berarti kita menganalisis berdasarkan artikel yang kita dapat ini ya Bu, baru kemudian kita menganalisis permasalahannya ya Bu? Iya, betul banget, dianalisis dulu. Silakan kelompok yang lain. Langsung pakai spidol saja, enggak apa-apa. Nek memang dirasa itu sudah kalau memang belum, masih ragu-ragu, silahkan didiskusikan sama temenmu.
Kalau dirasa itu sudah pas, silahkan dituangkan. Nah, kalau belum bisa. Bebas, terserah, yang penting kamu bisa membaca. Tuh, tidak apa-apa. Mau pakai spidol, mau pakai ballpoint besar, tidak apa-apa. Kelompok 3 ada kendala atau yang perlu? Agak besar ya, biar bisa terbaca. Oke. Silahkan, boleh, kalau mau ke kamar mandi boleh. Ya. Sudah selesai? Nah, 15 menit lagi ya, segera diselesaikan. Dah, sekarang tiba saatnya untuk kalian mempresentasikan ke depan. Coba kelompok 1 segera dipersiapkan untuk presentasi ke depan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ketersediaan pasokan beras. Baik, pemerintah. Ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif. Saya Damianto. Saya Desyofa Nafiah. Saya Nadine Dewi Anggraini. Saya Rifan Putra Cahyono. Ya, baik. Pemerintah berencana akan impor beras guna hadapi El Nino. Ketersediaan pasokan beras milik pemerintah akibat kurangnya produksi dari petani memaksa pemerintah untuk melakukan impor beras dari negara lain. Impor ini bertujuan guna menghadapi dampak dari kemarau atau El Nino. Dengan adanya impor beras ini juga dapat menekan harga beras yang naik. Sebab kenaikan beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi di Sulawesi Barat. Untuk itu, pemerintah juga berkolaborasi dengan Bank Indonesia untuk terus menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat menengah ke bawah agar dapat membeli beras dan bahan pokok lain dengan harga di bawah pasar. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada pada artikel antara lain menurunnya jumlah pasokan beras, berkurangnya ketersediaan beras bagi masyarakat, harga beras meningkatnya inflasi. Jenis saluran distribusi berdasarkan adalah distribusi langsung apabila menyalurkan beras ini kepada konsumen secara langsung tanpa melalui perantara. Contohnya ketika membeli beras langsung ke petani tanpa perantara. 2. Distribusi tidak langsung. Distribusi tidak langsung apabila kegiatan distribusi beras ini menggunakan perantara atau distributor supaya bisa sampai ke konsumen. Ada yang perlu ditanyakan?
Coba, ini tadi dari kelompok 1. Mungkin kelompok lain ada yang mau menanggapi atau yang masih bingung? Bisa memberi masukan, bisa memberi pertanyaan, bisa. Silahkan kelompok yang lain. Tidak, oke. Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan, cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Yusuf Hamdani. Saya Rehan Dimas Pratama. Saya Siti Narasisa. Saya Sitatur Rasida. Saya Junita Pingan Aulina yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Soal nomor A, menguraikan isi artikel. Beras di pasar Kota Baru sudah langka. Hal tersebut disebabkan karena kemarau panjang yang tengah melanda Pulau Jawa. Akibatnya harga beras pun melambung. Adanya kemarau panjang tersebut menyebabkan gagal panen, sehingga beras tidak bisa berproduksi. Penggilingan padi tutup akibat tidak tersedianya pasokan padi. Diperkirakan musim kemarau masih berlangsung 6 bulan lagi, sehingga petani harus bersabar hingga musim penghujan tiba, dan juga tetap tanggap apabila terjadi banjir yang mempengaruhi hasil panen. B. Mengaitkan isi artikel dengan kebutuhan manusia. Dalam artikel tersebut berkaitan dengan kebutuhan pokok manusia, yaitu pangan yang sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari. C. Menganalisis dampak dari permasalahan yang ada di artikel. Dampak yang diakibatkan dari permasalahan yang ada pada artikel antara lain harga beras meningkat, menurunnya jumlah pasokan beras, dan berkurangnya ketersediaan beras bagi masyarakat. D. Menganalisis jenis saluran distribusi berdasarkan permasalahan yang ada di artikel. Distribusi langsung dan distribusi tidak langsung. Ya, bagus sekali untuk kelompok 2. Silahkan untuk tepuk tangan. Mungkin kelompok lain, silahkan untuk ditanggapi atau pertanyaan. Silahkan. Ya. Dalam artikel yang diamati kelompok 2 menyatakan bahwa akibat pasokan beras lokal yang menurun akan dilakukan impor beras. Menurut kelompok 2, dengan adanya impor beras tersebut, apakah berpengaruh pada harga beras di pasaran? Oke, itu ada pertanyaan dari kelompok 3. Silahkan kelompok 2 untuk menanggapi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan menjawab. Berdasarkan artikel yang kami amati, dengan adanya impor beras dapat menekan harga beras dalam negeri yang harganya tinggi. Selain itu, pemerintah juga menggelar pasar murah untuk membantu kalangan menengah ke bawah untuk mengkonsumsi beras. Ya. Bagaimana kelompok 3 atas jawaban kelompok 2? Luar biasa semua anak-anakku. Jadi kalian semua saling menguatkan, saling mengisi antara satu dan yang lainnya. Jadi luar biasa banget, kalian sudah bisa menganalisis dari artikel-artikel itu. Coba sekarang mungkin dari pembelajaran hari ini yang sudah kita lakukan, masih ada yang bingung atau yang perlu ditanyakan? Betul? Tidak? Berarti sudah paham? Oke. Kalau sudah paham, kembali ke HP-mu lagi.
kita untuk melaksanakan post test. Yo, yang lain. Kembali menyusul, ini ada lagi. Masuk. Baik. 90. Belum ada yang mendapatkan 100, ini baru 3 yang masuk. 80, 80 sama 90. Ya? Sudah 100, Bu. Alhamdulillah sudah 100. Mas Revan, ya, Mas Revan sudah 100. Nah, berarti dia tanggap cepet, plak-plek, sampai dengan belum ada 5 menit sudah selesai. Pembelajaran tadi dari awal sampai akhir, ya, yang sudah kita pelajari tadi, sudah saya sampaikan, sudah kalian ketahui semuanya. Nah, sekarang bisa kita simpulkan apa yang telah kita pelajari tadi. Ya, kegiatan ekonomi, Bu. Iya, kegiatan ekonomi. Oke. Tentang jenis distribusi, Bu. Jenis distribusi. Baik sekali ya. Pano? Tentang faktor produksi, Bu. Iya, faktor-faktor produksi bisa. Jadi bisa disimpulkan di sini yang sudah kita pelajari. Yang pertama yaitu ada produksi, terus distribusi, konsumsi, dan juga untuk tujuannya, pengertiannya, dan lain sebagainya. Dah. Untuk pertemuan yang akan datang nanti ya, minggu depan berarti ya, silahkan kamu baca bukumu dalam buku paket yang sudah ada. Silahkan untuk membuka penawaran dan permintaan. Jadi untuk pertemuan yang akan datang kita membahas masalah permintaan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Baik, Bu. Ya, terima kasih. Senang? Senang, Bu. Oke, terima kasih banget kalau kalian merasa senang dengan pembelajaran hari ini. Ya, sekarang sebelum kita akhiri pembelajaran ini, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Tetapi jangan lupa ya, selalu jaga kesehatan kalian. Itu yang paling penting, selalu jaga kesehatan. Nah, sebelum diakhiri, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, Bu, sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Terima kasih. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.